Jumpa lagi dengan channel Yusman77. Kali ini kita akan melakukan perjalanan kegiatan sosialisasi di sebuah kampung, yaitu Kampung Ginggimop, Distrik Harimop, Kabupaten Bovendigul, di mana kami akan mensosialisasikan kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil bagi yang perlu mengenal apa itu kependudukan, apa itu pencatatan sipil, maka bisa menonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe bagi yang belum. Selamat menyaksikan. Jalan hancur nih. Nomor 3. Saya baru lewat sini nih, Pak. Gagak Pak. Nanti di dalam perumahan-perumahan itu ya. Iya. Iya ini. Oh iya 757. 757, 755. Batalion. Ginggimop ain Pak. Di mana? Di kantor berapa ya? Saya Di lupa. sini. Dia masih di situ. Di depan sana. Iya. Ah itu sana. Sudah banyak motor nih. Berarti posyandu masih ada mungkin. Posyandu masih ada. Dinas sosial tuh, orang tuh. Oh, dinas sosial tentara. Oh iya. Ini saya lupa apa ya tuh. Oh, ada tentara juga ini. Posyandu masih. Baik itu di tengah-tengah keluarga, baik itu bikin perubahan status. Perubahan status ini kan banyak, bisa tanggal lahir, bisa nama. Kegiatan sosialisasi kebijakan kependudukan tahun 2020 di Distrik Harimop segera dimulai. Selamat siang, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita patutlah panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan berkat dan kasih-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti kegiatan
sosialisasi kebijakan kependudukan. Bapak Ibu, para undangan beserta sosialisasi, kami persilakan berdiri untuk sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah. Melaksanakan sosialisasi kebijakan kependudukan. Jadi kegiatan ini memang menjadi rutinitas juga dari dinas kami, yaitu bagaimana memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat. Kebetulan di dalam DPA kami yang kami lakukan yaitu kita ambil lokusnya atau tempat pelaksanaan kegiatan ini di distrik Arimop. Nah, kampung ini ditentukan oleh pihak distrik. Kami berharap dari Bapak Ibu yang nanti mengikuti kegiatan ini, mungkin banyak persoalan atau banyak masalah tentang identitas kependudukan. Silakan Bapak Ibu bertanya nanti kepada pemateri yang akan membawa kegiatan ini setelah kami akan membuka secara resmi nanti. Yang sebenarnya membuka ini sebenarnya harus ada Pak Distrik. Hanya mungkin Pak Distrik juga berhalangan, sehingga itu ya kebetulan kami mendampingi dengan staff. Ya, apa boleh buat ya sudah kami sama-sama melaksanakan kegiatan ini. Baik, itu yang mungkin yang kami dapat sampaikan. Tapi saya menjelaskan sedikit mengenai dokumen. Dokumen kependudukan itu yaitu kartu keluarga, KTP, akte kenal lahir, kematian, kelahiran, dan lain-lain. Saya mungkin tidak bisa baca terlalu banyak, tapi lebih baik kita saling diskusi lebih enak. Jadi demikian penjelasan singkat tentang kependudukan. Selanjutnya saya kembali ke moderator. Saya buka masker saja. Baik, Bapak Ibu, selamat siang. Yang saya hormati Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bovendigul, yang saya hormati Dan Ramli Nitip Tanah, yang saya hormati Kepala Kampung di Rimop, sepertinya hadir juga Kepala Kampung Patriot. Arifet saya lihat tadi tapi ada KTP di sini. Oh ya. Ya, baik. Berarti kalau kepala kampung hadir, maka pasti rakyat-rakyatnya akan hadir juga. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang materi yang ada di Bapak Ibu. Jadi, pertama itu saya akan membawakan tentang catatan sipil. Nanti kita lihat ada di dalam sini ya, garis besarnya. Jadi secara garis besar data kependudukan yang kami peroleh itu didapatkan dari pendaftaran penduduk. Mungkin dulu ada namanya F101 ya. Nah, itu yang diisi banyak sekali tuh di situ. Itu yang kami kasih masuk di dalam komputer. Dan data itu dimutakhirkan. Jadi kalau datanya salah diperbaiki, salah diperbaiki. Nah, lalu data itu diberikan NIK, sudah dijelaskan tadi tentang kependudukan apa itu NIK, sudah jelas tadi ya. Nanti kalau belum jelas lagi bisa tanya lagi. Lalu dalam pemaparan ini ada dasar hukum, tentu saja Bapak Ibu. Sudah dijelaskan juga tadi Undang-Undang Pokok Kependudukan itu Undang-Undang 24 tahun 2013 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang 23 tahun 2006 ya. Jadi Undang-Undang Kependudukan baru beberapa tahun, tapi gerakan kependudukan sangat laju ya. Kalau baru 2006 muncul undang-undangnya, lalu diperbarui pada 2013 dan sekarang
bisa dikatakan hampir 90% penduduk Indonesia sudah terdata. Ya, mungkin masih ada 1-2. Itu kemungkinan saja. Ada beberapa peraturan pemerintah juga ada peraturan presidennya, ada di buku yang ini. Terus ada peraturan menteri yang lalu ada istilah-istilah. Nanti Bapak sendiri lihat apa itu administrasi kependudukan, saya sudah tulis di situ. Apa itu pendaftaran penduduk, apa itu dokumentasi kependudukan dan sebagainya, ada semua ya, lengkap. Tinggal Bapak Ibu baca nanti. Kalau misalnya masih bingung, bisa ditanyakan. Kalau tidak sempat hari ini, ke kantor juga bisa ditanyakan. Lalu tujuannya apa? Pertama, memberikan keabsahan identitas kepastian hukum. Jadi setiap rakyat Indonesia harus ada kepastian hukumnya. Bahwa ini namanya si A. Jelas, dia tinggal di mana, terus dia pekerjaannya apa, agamanya apa, dan jenis kelaminnya apa. Jadi itu menjelaskan. Sudah itu tujuannya administrasi kependudukan. Memperjelas status kewarganegaraan. Dia warga negara Indonesia atau warga negara asing yang tinggal di Indonesia. Karena penduduk itu adalah warga negara Indonesia dan warga negara asing yang tinggal di Indonesia. Jadi itu memperjelas. Menjadikan data dan informasi penduduk yang akurat, lengkap dan mutakhir di pusat dan daerah. Jadi Bapak Ibu, data kita sekarang itu tidak seperti dulu. Dulu mungkin Pak Kepala Kampung Arimbet itu ada KTP-nya di Arimbet, ada KTP-nya di Asiki sana. Ya, dulu itu dulu Bapak Ibu. Sekarang tidak. Bapak Kepala Kampung kalau mau pindah ke Jair tidak bisa lagi, harus bikin surat pindah baru bisa terbit KTP di sana. Ya, seperti itu. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Jadi sekarang ini administrasi harus sudah tertib, Bapak Ibu. Jadi jangan namanya Franciscus tulis saja Frans, namanya Paulus tulis Paul. Ini tidak tertib namanya, lengkap Bapak Ibu ya. Sekarang sudah pakai pampang, marga. Ya, pakai padamu ya. Terus manfaatnya itu ada banyak. Sudah saya tulis di sini juga. Pelayanan publik, mau membuat SIM itu kalau berurusan polisi itu harus ada NIK-nya, ada KTP-nya. Lalu perencanaan pembangunan. Nah, misalnya di Gingimop sini ada berapa anak usia sekolah SD di sini. Kalau hanya 2 orang lalu buat pembangunan SD, apakah efektif? Kan tidak. Kalau ada mungkin di atas 20 orang. Baru pemerintah memikirkan untuk membangun sekolah dasar. Nah itu manfaat dari data kependudukan Bapak Ibu. Dan banyak lagi. Kesehatan juga. Jadi mereka akan pikirkan bahwa di Gingimop ini sekian anak yang harus di vaksin apakah dan sebagainya. Lalu juga alokasi anggaran. Itu manfaat. Bahwa di Gingimop itu ada 1000 misalnya penduduk, contohnya. Di Arimbet hanya 50, di Patriot mungkin 20, misalnya saja. Ini contoh ya, bukan kebenaran. Maka tentu alokasi anggaran yang disalurkan ke 3 kampung ini tidak akan sama. Karena mengacu kepada banyaknya penduduk. Betul ya Pak Kepala Kampungnya? Ya. Jadi sangat bermanfaat tentang data kependudukan itu Bapak Ibu. Lalu pembangunan demokrasi sekarang ini ya. KTP itu sebagai dasar untuk memilih Bapak Ibu. Nah, tapi kami hanya memberikan data awal. Yang urus itu adalah KPU. Kami tidak berurusan dengan pemilihan umum. Kami hanya memberikan, menyiapkan data. Yang melaksanakan itu ada bidangnya ya. Jangan kita salah kaprah di sini nanti berarti kependudukan yang apa itu. Jadi bukan. Kami hanya memberikan data, menyiapkan data. Lalu penegakan hukum. Nanti kalau misalnya memudahkan pelacakan pelaku kriminal. Misalnya penjahat itu bisa dilacak. Ya sekarang ini orang jahat itu bisa dilacak dengan KTP atau NIK dan sebagainya. Mencegah perdagangan orang. Kalau kita di sini mungkin di Papua belum, tapi di luar Papua banyak itu. Orang dijual, anak-anak dijual dan sebagainya. Mencegah pengiriman tenaga ilegal. Ya,
banyak tenaga legal lainnya saudara-saudara kita disiksa di luar negeri. Ngantuk kan? Ada yang tidur ini? Baik, jadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ada dua hal besar yang kami lakukan di sana, yang pada halaman. Nah, peristiwa kependudukan itu ada pencatatan biodata penduduk, itu yang kita lakukan sudah dulu. Terus ada penerbitan kartu keluarga, penerbitan KTPL, penerbitan KIA. Bos tadi sudah jelaskan tentang KIA itu sedikit. Ada juga saya jelaskan di sini. Lalu penerbitan surat keterangan kependudukan dan lainnya. Nah, itu saya tidak jelaskan tentang kependudukan karena tadi sudah dijelaskan tentang kependudukan. Kita langsung ke catatan sipilnya. Pada halaman 15. Halaman 15. Apa itu pencatatan sipil? Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten. Nah, ini saya mau jelaskan sedikit, Bapak Ibu. Kadang-kadang dari distrik itu datang paksa-paksa kami ganti akte. Kalau akte dari sini itu registernya ada di kantor kami. Kalau akte dari luar itu ada registernya, ada aktenya di kabupaten yang menerbitkan. Jadi tidak segampang itu dirubah. Caranya bisa dirubah tidak? Bisa, Bapak Ibu. Tapi ada syaratnya, ada aturannya, yaitu dengan putusan pengadilan. Jadi urus putusan pengadilan, kalau pengadilan mengiyakan bisa diganti, kita ganti. Kalau tidak, berarti tidak. Oke, lanjut. Pelayanan peristiwa penting itu terdiri dari ada 15 bagian pada halaman 16. Bisa dilihat sendiri. Ada dari 15 ini ada 6 yang akte. Kalau ada pulpen bisa digaris. Yang akte itu kelahiran nomor 1. Nomor 3 perkawinan itu akte. Terus nomor 5 perceraian, akte perceraian. Yang ke-7 akte kematian. Yang ke-9 akte pengakuan anak. Dan ke-10 akte pengisahan anak. Ada 6 akte ya. Yang 1 surat keterangan yaitu lahir mati nomor 2. Yang lain itu catatan pinggir. Jadi kalau misalnya ada perubahan akte apa itu catatan pinggir saja. Nah, dalam akte itu ada namanya register, lalu ada yang Bapak Ibu bawa itu bukan akte, akte tapi kutipan, kutipannya. Jadi aktenya itu ada di dinas masing-masing kabupaten. Makanya kalau ada akte yang salah, jangan paksa-paksa kami ganti Bapak Ibu, karena itu ada aktenya yang tidak segampang itu diganti. Baik, saya jelaskan yang penting-penting saja. Kelahiran. Akte kelahiran itu surat keterangan lahir dari dokter atau bidang, pokoknya bagian penolong kelahiran. Kalau itu tidak ada, bisa juga dari kepala kampung. Untuk sementara ini kami masih terima. Ya. Kalaupun itu tidak ada, maka kita bisa ada namanya SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak, ada di kantor. Itu Bapak bisa isi dan tanda tangan. Yang sudah urus pasti sudah oke. Terus akte nikah. Ya. Jadi akte itu ada beberapa ya, akte kelahiran, ada akte lahir pasangan suami istri, itu sudah nikah sah, baik catatan sipil maupun baik gereja maupun catatan sipil. Ada yang anak suami istri tetapi ada catatannya karena dia belum nikah sah, tapi dalam kartu keluarga sudah dikatakan suami istri. Nah, itu tambahan frase. Lalu ada akte kelahiran yang hanya nama mama, tidak jelas bapaknya. Ya, ada ya di kampung ya. Ya. Terus yang berikut itu ada akte kelahiran dari seorang anak yang tidak diketahui asal usulnya. Itu di Papua mungkin belum ada, tapi di luar itu ada. Anak dibuang di tempat sampah ketika lahir, lalu orang lain temukan, lalu dirawat dan hidup. Nah, dibuatkan juga akte Bapak Ibu. Jadi semua warga negara Indonesia wajib dibuatkan akte, apapun alasannya. Tapi itu tadi ada yang ya syarat-syarat tertentunya. Jangan tidak jelas bapaknya baru datang paksa-paksa kasih masuk nama bapak. Itu juga tidak bisa.
Kalau tidak ada surat nikah, Bapak Ibu, ada juga namanya SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak bahwa dia adalah suami istri. Lanjut, halaman 19, perkawinan. Nah ini Bapak Ibu yang belum dilaksanakan baik di Bovendiun ini. Sebenarnya yang harus dicatat dalam kartu keluarga adalah akta perkawinan, tanggal dari akta perkawinan, bukan surat nikah gereja. Karena ada orang nikah gereja hari ini, nanti minggu depan atau bulan depan atau tahun depan baru buat catatan sipil. Ada tidak? Ada. Ya, yang dicatat itu yang di kantor seharusnya, bukan yang gereja hari ini, tapi yang mungkin 1 bulan ke depan. Ini yang harus dipahami Bapak Ibu ya. Jadi warga negara Indonesia itu harus berhak nikah secara gereja yang Kristiani ya, dan juga secara catatan sipil. Itu satu paket. Dalam undang-undang perkawinan dikatakan pernikahan yang sah adalah orang yang melaksanakan pernikahan sesuai dengan agamanya dan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau belum dicatatkan belum nikah sah sebenarnya Bapak Ibu. Itu undang-undang mengatakan seperti itu. Lalu kalau saudara-saudara kita yang di Muslim itu sudah satu paket memang mereka ketika pencatatan di KUA ya Bapak ya. Itu sudah satu paket. Jadi sudah langsung nikah agama dan nikah negara. Gitu. Kalau kita Kristiani 2 kali gereja dengan catatan sipil. Bukan hanya Kristiani, yang termasuk Hindu Buddha juga. Jadi apa syaratnya itu ada di situ ya, di nomor 3 halaman 19. Saya tidak perlu menjelaskan satu persatu ya. Jadi nanti kalau ke kantor mau urus catatan sipil, akte perkawinan, tinggal lihat catatannya. Oh ini. Jangan sampai ke sana tidak bawa apa-apa. Ditanya mana KTPL-nya, aduh tinggal di tas di rumah. Lalu kita bilang pulang ambil dulu. Waduh jauh sekali. Kadang-kadang seperti ini. Jadi kalau ke kantor urus sesuatu, Bapak Ibu bawa semua surat-surat. Nanti tidak apa-apa dibawa pulang. Kemudian yang banyak diurus juga akte kematian. Di bawahnya itu nomor 4. Jadi pencatatan kematian itu hanya 2 syaratnya. Surat kematian. Surat kematian itu wajib. Entah dari rumah sakit, dari kampung, harus ada. Ada yang SMS saya dari Asiki, Bapak tolong buatkan akte kematian ini. Kebetulan saya seksi kematian juga. Saya bilang, mana surat kematiannya? Dia bilang, oh itu dia meninggal di mana? Di Jair. Saya bilang ya meninggal di mana? Terserah, yang penting ada suratnya menyatakan bahwa meninggal. Mengapa seperti itu? Karena ada pernah orang dicatatkan akte kematiannya. Lalu begini tiba-tiba dalam beberapa waktu dia datang jalan-jalan. Nah itu karena tidak ada dasarnya. Tidak ada yang menyaksikan bahwa dia mati. Mungkin dia hilang beberapa hari ke hutan lalu orang sudah katakan mati lalu dicatatkan. Begitu Bapak Ibu. Jadi wajib ya surat keterangan kematian. Nanti kalau misalnya dia hidup kembali yang bertanggung jawabnya sudah bikin surat akte kematian. Ya. Kita senang kalau orang hidup lagi toh. Baik. Dengan kalau orang asing itu pakai dokumen perjalanan. Jadi tidak dicatat di sini tapi pasti surat kartu keluarga ya yang satu. Jadi surat keterangan kematian dan kartu keluarga. Karena kalau tidak ada niknya kita tidak bisa baca. Yang tidak kalah penting perubahan nama. Ini yang banyak sekali saya kadang-kadang pusing di kantor. Orang datang seenaknya saja ganti nama sampai mungkin Bapak Ibu ada yang pernah ketemu saya biasa katakan saya di sini bukan untuk mengganti akte kelahiran, bukan tugas saya untuk mengganti akte kelahiran, tetapi membuat akte kelahiran yang belum punya, gitu ya. Jadi ada aturannya, bisa diganti, bisa dirubah nama, bisa.
Hendrik mau jadi Marta bisa. Ada yang mau? Tidak mau ya. Ya, kalau Hendrik mau jadi Frans mungkin bisa. Ada syaratnya. Salinan penetapan pengadilan negeri ada di halaman 20 nomor 5. Halaman 20 nomor 5. Jadi harus ada penetapan pengadilan. Kalau pengadilan tidak menetapkan, kami tidak berani ganti-ganti itu, nanti kami yang disalahkan. Mulai dari pusat sampai ke daerah tidak disalahkan. Lalu ada kutipan akta pencatatan sipil yang asli, bawa kembali supaya dibatalkan. Lalu kartu keluarga wajib karena ada nik di situ. Lalu KTPN sebagai pendukung dan dokumen bagi orang asing. Terus pembetulan dan pembatalan akta hampir sama itu. Jadi jadi syaratnya itu salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Halaman 20 nomor 6. Kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan. Jadi apakah catatan sipil bisa dibatalkan? Bisa. Tapi ada syaratnya. Tidak asal bukan Bapak Kepala Dinas yang batalkan Bapak Ibu, tapi pengadilan. Bapak Kepala Dinas hanya menerbitkan yang baru kalau sudah ada pembatalan berarti. Terus beberapa catatan penting ada 3 yang saya buat di sini Bapak Ibu pada halaman 21 dan 22. Sekarang ini banyak yang datang di kantor. Dia bilang, waduh ini bukan apa? Bukan akte yang asli lagi nih. Kok kertas putih saja? Ya, ini seperti ini. Ya. Baik. Jadi bahan baku itu kertas HBS 80 gram. Tidak sembarang kertas juga. Jangan kertas yang panjang, jangan kertas yang tipis. Jadi ada aturannya. Itu diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2019 pasal 12. Ada di situ ya. Ukurannya A4. Jadi bukan F4, bukan set 5K dan sebagainya ya. Ada aturannya. Jadi ini dimaksudkan kenapa? Dirjen orang yang pintar itu dia mengeluarkan seperti ini karena di kota-kota yang jaringannya bagus itu sudah mulai dilaksanakan, bisa dicetak sendiri di rumah Bapak Ibu ya. Jadi tinggal kirim sesuatu ke dinas, nanti dinas kasih paspor atau PIN. Sudah tahu paspor dengan PIN toh? Sudah tahu orang, sudah ada HP di sini. Nah, nanti dikirim dari dinas, kasih masuk itu, lalu tinggal cetak dari rumah masing-masing. Tapi ada syaratnya, A4 kertas HBS D80. Ingat, sudah dicatat di sini, tidak hilang. Yang penting Bapak Ibu kertas ini disimpan, jangan dipakai bungkus pisang goreng ya. Tidak apa-apa umur-umurnya Bapak Ibu. Lalu jumlahnya 1 rangkap, warnanya putih. Ya itu putih, tidak berbunga-bunga lagi kayak yang baru-baru. Dulu kalau perkawinan agak merah-merah loh, merah muda. Kalau kelahiran hijau, ya bunga-bunga lah. Kalau kematian agak redup-redup sedikit karena sudah meninggal itu. Catatan yang kedua, pelayanan legalisir. Nah ini Bapak dari tentara mungkin bisa perhatikan. Kadang-kadang anak-anak kami yang mau mendaftar di tentara itu dipersulit karena diminta legalisir. Sekarang yang sudah ditandatangan seperti ini, ya, ini tanda tangan Bapak Ibu. Ini tanda tangannya bos ini. Dia sembunyikan, dia tidak mau kasih lihat Bapak Ibu lagi, supaya tidak intip-intip nanti tiru-tiru lagi tuh. Disembunyikan dalam sini. Nah ini yang sudah tanda tangan begini, itu tidak perlu dilegalisir lagi Bapak Ibu. Kecuali yang masih ada tanda tangan itu, lalu ada stempel, itu wajib dilegalisir ya. Tapi kalau sudah elektronik dengan KTPL, ini tidak perlu dilegalisir lagi. Nanti kalau ada yang bilang, nanti tunjukkan aturan ini. Ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 104 tahun 2019 pasal 18 poin 6. Dikatakan, dalam hal dokumen kependudukan dengan format digital, ini format digital, dan sudah ditandatangani secara elektronik, dan KTPL tidak memerlukan pelayanan legalisir.
tidak di sini. Tunjukkan ini nanti jalannya. Nah ini pentingnya ya untuk sosialisasi ya. Kemarin belum tahu toh? Sekarang tahu ya. Oke. Itulah. Baik, catatan terakhir, data aktualisasi pendudukan terkumpul berkat ini kerjasama dengan kepala aparat kampung dan kepala aparat distrik. Jadi kepala kampung terima kasih yang membantu kami untuk mengumpulkan data-data ini dari awal ya. Itu kerjasama dengan Bapak Ibu juga sekalian. Kami perlu memberi apresiasi kepada yang membantu, tapi tidak semua juga. Jadi yang membantu terima kasih, yang tidak membantu nanti membantu ya toh Bapak Ibu. Ya. Pelayanan turun distrik. Jadi kami itu ya sudah keliling dari 20 distrik ini, sekian kampung, 112 kan kampung itu kami sudah mencoba masuk, belum semua juga Bapak Ibu, karena dana kami terbatas. Kami kan tidak mungkin jalan kaki ke sananya ya, jadi harus ditunjang dengan dana. Dan itu teman-teman dengan berbagai tim-tim itu turun, macam hari ini tim sosialisasi yang turun ke sini. Saya pernah ke sini, Bapak Kepala Kampung mana? Saya pernah ke sini. Mungkin tahun lalu atau 2 tahun lalu. Saya sampai di ujung juga. Sampai di, kalau ada yang fotokopi ini gambar di bukit ini. Kalau ada, kalau tidak, ya ini foto di bukit. Saya sampai di sana, di rumahnya Kepala Kampung di bukit. Saya sampai di ujung juga, sampai kacamata saya hilang di sana. Mungkin di jalan kah, di manakah, tidak tahu. Ya. Lalu yang ketiga yang paling penting ini, ya, kesadaran masyarakat yang datang sendiri mengurus dokumen kependudukan. Ini banyak, Bapak Ibu. Dari sini banyak, saya akui. Ya, datang sendiri ke kantor, Bapak saya mengurus ini. Tapi Bapak Ibu saya anjurkan supaya kalau datang ke sana, hati yang peduli ya. Kadang-kadang datang marah-marah, tapi tidak semua. Padahal kita sudah pusing juga kerja di sana. Bapak Ibu bayangkan kami dari pagi sampai sore. Lihat bandingkan dengan dinas-dinas yang lain, mungkin yang paling banyak kerja itu di Kati. Bapak Kepala Dinas sampai biasa malam baru pulang, Bro. Biasa sampai malam baru pulang. Hanya untuk melayani masyarakat tanda tangan masing Ya, kami terima kasih apresiasi mereka yang datang sendiri mengurus. Dan kalau bisa ke depan semakin ditingkatkan. Kerjasama dengan ada rumah sakit, puskesmas, sekolah-sekolah dan dinas yang terkait ini masih banyak yang kami lakukan. Oke, baik. Esensi dari dokumen kependudukan, dari pelaporan data. Pelaporan data itu dari mana? Dari masyarakat yang 4 bagian ke atas tadi itu, baik dari kepala kampung ditanyakan secara baik-baik dan kami beri penjelasan. Nanti yang atur MC terserah, mungkin kita 15 menit kah, berapa menit kah, silakan. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih kepada kepala yang sudah berikan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan share serta subscribe.